saya Sofyan. Nama saya Alia Bida. Nama saya Meriani Marwalita. Nama saya Natasha Karolin. Nama saya Petra Serena Sirait. Nama saya Resinta Pasaribu. Nama saya Sarah Wanalisa. Baiklah teman-teman, kami di sini akan menjelaskan tentang proses pengolahan minyak bumi. Selamat menyaksikan! Sebelumnya, minyak mentah diperoleh dari hasil minyak bumi yang belum dapat digunakan secara langsung karena minyak bumi masih merupakan campuran dari berbagai senyawa berbahaya. Minyak mentah yang berupa cairan rendah pada suhu dan tekanan atmosfer biasa memiliki persenyawaan titik yang beragam dari suhu sangat rendah sampai suhu sangat tinggi. Bisa kita lihat dari gambar di samping ini adalah fraksi bertingkat. Destilasi bertingkat adalah proses destilasi dengan menggunakan tahap-tahap atau fraksi pendingin sesuai bagi titik campuran yang diinginkan. Sehingga proses pengembunan terjadi pada beberapa tahap atau beberapa fraksi. Pengolahan tahap pertama yaitu pemisahan minyak bumi ke dalam fraksi-fraksinya berdasarkan titik didih masing-masing fraksi. Yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah. Sedangkan yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sungkup-sungkup yang disebut menara lumbung. Jika makin ke atas, suhu dalam menara fraksionasi itu akan makin rendah, yang menyebabkan komponen dengan titik didih yang lebih tinggi akan mengembun dan terpisah. Sedangkan komponen yang titik didihnya lebih rendah naik ke bagian yang lebih atas lagi. Hasil dari fraksionasi minyak bumi yaitu sebagai berikut. Fraksi yang pertama, pada fraksi ini, gas dihasilkan merupakan fraksi paling ringan dengan titik di bawah minus 160 derajat sampai minus 40 derajat Celcius. Contohnya, gas. Pada kolam yang tadinya terlarut pada minyak mentah, sedangkan gas yang tidak dipanaskan pada waktu pengeboran. Fraksi kedua, pada fraksi kedua dalam fraksi ini dihasilkan petroleum ether dengan titik didih lebih rendah 35 derajat Celcius, masih berupa uap dan akan masuk ke kolam pendingin dengan suhu 35 derajat Celcius sampai dengan 75 derajat Celcius. Petroleum ether atau bensin akan mencair dan keluar ke penyimpanan petroleum ether. Pada fraksi ketiga pada fase ini yang dihasilkan adalah nafta dengan suhu awal 70 derajat Celcius yang akan masuk ke ruang pendingin dan dengan suhu 70 derajat Celcius sampai 170 derajat Celcius. Nafta atau bensin berat yang dihasilkan akan mencair keluar ke penampungan nafta. Fraksi keempat, pada fraksi ini dihasilkan minyak tanah atau kerosin dengan titik didih 170 derajat Celcius masih berupa uap akan masuk ke dalam kolam pendingin dengan suhu 170 derajat Celcius sampai dengan 250 derajat Celcius. Pada tren ini, minyak tanah akan mencair dan keluar dari penampungan minyak tanah. Nah, kita masuk ke fraksi kelima. Pada fraksi ini menghasilkan minyak solar dan minyak bumi dengan titik didih lebih kecil dari 340 derajat Celcius yang masih berupa uap dan akan masuk ke kolam pendingin dengan suhu 250 derajat Celcius sampai 340 derajat Celcius. Pada fraksi ini, minyak solar akan mencair dan akan keluar dari penyimpanan minyak solar. Fraksi keenam. Pada fraksi ini dihasilkan parafin dengan titik didih rendah 350 derajat masuk ke dalam kolam pendingin dengan suhu 350 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius yang mesti berupa uap. Setelah itu akan masuk ke dalam kolam pendingin dengan suhu 350 derajat Celcius sampai 500 derajat Celcius. Parafin ini berupa padat dan mulai mencair di atas sekitar 30 derajat Celcius atau 90 derajat Celcius. Aplikasi ini bisa dibilang termasuk parafin. Sekian video dari kami. Bila ada kata-kata dalam penyampaian yang salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.